Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku kelas 6, kita lanjutkan muatan pelajaran SPDP, tema 3, subtema 3. Nah, materi kita masih kurang mengenai materi booklet. Nah, di sini ada pada buku Bupena halaman 166. Jadi, menurut kalian, apa itu booklet? Booklet adalah salah satu alat promosi yang berbentuk seperti buku kecil. Ya, booklet terdiri dari lembaran-lembaran kertas yang dijadikan satu menjadi sebuah buku. Nah, fungsi booklet sendiri sebagai media promosi atau anjuran kepada masyarakat. Ustadzah yakin kalian sudah pernah melihat contoh booklet ya. Di sini ada contoh booklet. Yang pertama, booklet mengenai makanan. Yang kedua, contoh booklet yang suatu produk sandal. Jadi, isi dari booklet sendiri adalah informasi tentang suatu produk. Misalnya, booklet makanan berisi mengenai deskripsi atau cara penyajian makanan. Nah, misalkan untuk booklet sendal berarti isinya mengenai kualitas sendal, bisa juga harga sendal. Jadi intinya mengenai informasi tentang produk yang akan dijual atau yang ingin ditawarkan. Tentunya isinya itu berupa hal-hal yang baik dan menarik ya. Nah, kalau untuk booklet makanan, biasanya berisi mengenai cara menyajikan makanan yang sehat, kemudian cara memasak yang baik dan benar supaya vitaminnya tidak hilang. Nah, yang seperti itu. Kemudian mungkin seperti resep-resep makanan pada umumnya. Tetapi ada dibuat pada buku kecil supaya lebih praktis. Di dalam booklet tentunya ada bagian yang harus kalian ketahui. Dibagi menjadi 2. Yang pertama sampul. Sampul di sini merupakan sampul depan. Sampul depan ini berisi mengenai judul booklet. Kalau tadi kita mengambil dari contoh makanan, berarti bisa dipastikan judulnya merupakan suatu makanan atau gambar makanan. Contoh saja makanan Nusantara. Nah, berarti itu bisa masuk ke dalam suatu judul booklet. Yang kedua, di dalam sampul tentunya berisi gambar. Gambar di sini tentunya berkaitan dengan judul. Apabila judul itu memuat tentang makanan, berarti gambarnya pun mengenai hidangan makanan yang lezat. Yang ketiga, di dalam sampul juga pasti ada keterangan singkat mengenai suatu perusahaan atau informasi yang bisa kalian peroleh untuk lebih lanjut lagi ketika kalian ingin menanyakan tentang produk tersebut. Misalkan bisa membeli di mana atau dibuat di mana dan sebagainya. Itu merupakan keterangan singkat dari suatu perusahaan. Kedua, bagian booklet yaitu isi booklet. Isi booklet terdiri dari informasi lengkap tentang produk yang ditawarkan. Nah, di sini biasanya lebih jelas dan lebih bisa difahami ya dibandingkan pada sampul. Kalau misalkan contohnya tadi makanan, berarti informasi lengkapnya di sini mengenai langkah-langkah memasak atau mungkin bisa bumbu-bumbu yang harus disiapkan dan cara menghidangkan dengan baik. Nah, di sini informasinya lengkap pada isi ya. Kemudian, gambar yang ada pada isi booklet mengenai gambar makanan tadi yang pasti harus menarik. Sebisa mungkin menarik supaya orang-orang bisa membeli produk atau menirukan dari produk yang ditawarkan. Nah, yang terakhir adalah langkah-langkah membuat booklet.
Yang pertama, menyiapkan lembaran kertas A4 dengan jumlah tertentu. Ini sesuai kebutuhan ya. Misal saja 2 atau 4 lembar kertas A4. Kemudian, kertas itu dilipat menjadi 2 bagian dan disatukan dengan lembaran kertas lainnya, sehingga membentuk sebuah buku. Yang ketiga, rancanglah buklet apa yang akan dibuat. Mulailah dari bagian sampul depan sampai isi buklet. Jadi yang pasti pertama kalian harus merancang suatu sampulnya dulu, baru isi. Yang keempat, buatlah bagian sampul depan terlebih dahulu, kemudian gambarlah bagian sampul depan dengan gambar yang sesuai dengan isi yang akan disampaikan di buklet. Tambahkan tulisan yang menggambarkan isi buklet. Kelima, tulis dan gambarkan bagian isi. Tulisan pada bagian isi harus jelas dan lengkap agar pembaca dapat memahami maksud dari isi buklet. Nah, yang keenam, terakhir warnailah dan hiaslah buklet agar lebih menarik. Ini sifatnya tidak wajib ya, tetapi alangkah lebih baiknya agar dihias supaya lebih menarik. Ini kalau kita membuat buklet secara mandiri, tanpa alat bantu yang modern, misalkan masih menggunakan kertas biasa atau krayon atau sebagainya. Jadi tidak menggunakan desain komputer ya. Nah, berikut tadi langkah-langkah membuat buklet. Bisa nggak kira-kira anak-anak membuat buklet? Pastinya bisa. Karena ini sama seperti ketika kalian membuat suatu poster. Hanya saja dibentuk seperti buku kecil dan informasinya lebih lengkap dibanding poster. Kalau poster kan kata-katanya hanya sedikit, sedangkan di buklet dijabarkan lebih jelas pada bagian isinya. Tujuannya sama-sama untuk apa tadi isinya? Untuk media promosi. Nah, suatu anjuran pada masyarakat gitu ya, itu sama-sama fungsi dari buklet ataupun media yang lain sebagai sarana promosi. Sebenarnya itu. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bisa sedikit memberikan gambaran kepada kalian yang mungkin tadinya tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Yang sudah tahu bisa lebih menambah ilmu lagi. Mungkin cukup sekian dari Ustazah. Apabila banyak kekurangan, Ustazah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.